Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, Pemelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dan cinta kasih-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami yang menuntun setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati bersama, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa membukakan hati kami untuk dapat siap mendengarkan firman-Mu, dan juga biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bacaan Alkitab kita terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan 19. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita berbicara mengenai perjumpaan atau pertemuan, berapa banyak orang yang di dalam kehidupan kita telah kita temui atau telah kita jumpai. Rasanya begitu banyak orang ya yang telah kita temui, yang kita telah jumpai. Tidak bisa kita menghitung secara pastinya ada berapa orang yang pernah bertemu dengan kita. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa dipisahkan dari yang namanya perjumpaan ataupun pertemuan. Perjumpaan menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia. Kalau kita tidak berjumpa dengan orang-orang sekitar kita, dengan sesama kita, ataupun dengan orang-orang yang kita kasihi, pasti di dalam hati meluap kerinduan yang sangat besar sekali. Itu semua terbukti pada saat ini ketika kita harus physical distancing, kita tidak bertemu dengan sesama kita tidak bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Ada rasa rindu yang sangat dalam sekali di dalam hati kita. Rasanya ingin begitu ya, cepat bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan sesama kita. Terlihat juga kerinduan ini terungkap dari kegiatan-kegiatan yang terus dilakukan secara virtual. Bagaimanapun harus tetap bertemu, harus tetap berjumpa, meskipun melalui media sosial atau melalui virtual. Yang penting ada pertemuan dan juga perjumpaan. Kerinduan akan pertemuan, akan perjumpaan ini juga ternyata dirasakan oleh orang banyak. Orang banyak yang dalam bacaan kita pada hari ini, mereka rindu untuk berjumpa dan juga bertemu dengan Yesus. Orang banyak ini hadir dari seluruh Yudea, Yerusalem, kota-kota Tirus dan Sidon. Mereka berbondong-bondong untuk datang menemui Yesus, karena kabar tentang Yesus pun sudah tersiar banyak kepada orang-orang di situ. Orang banyak ini menantikan pengajaran dan kesembuhan dari Yesus, karena kehadiran Yesus dipercaya penuh dengan kuasa. Kata-kata pengajarannya pun
mendatangkan sebuah kekuatan dan juga penghiburan bagi orang yang mendengarkannya. Kerumunan orang banyak ini ternyata dihadiri oleh orang-orang yang sakit dan juga kerasukan roh jahat. Kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang sakit ini kemudian mereka rela berjalan jauh demi menemui Tuhan Yesus, demi mendengar kata-kata penguatan, kata-kata penghiburan, dan juga kesembuhan dari Yesus. Yang menarik adalah Yesus justru tidak membiarkan orang-orang banyak ini. Yesus tidak menelantarkan kerumunan orang banyak ini. Yesus justru turun ke tanah datar untuk menemui orang banyak. Kalau kita bisa lihat di ayat yang sebelumnya, Yesus berada di dalam posisinya pada saat itu adalah di atas bukit bersama dengan murid-muridnya, sedang menentukan ke-12 rasul. Dan Yesus mau turun untuk menemui orang banyak, mau setara dengan orang banyak, mau berinteraksi, mau berdekatan dengan orang banyak yang pada saat itu datang. Orang banyak ini yang pada saat itu dianggap sebagai rakyat kecil, rakyat yang tidak dipandang, yang hanya dipandang sebelah mata. Tapi Yesus justru menunjukkan sebuah hospitalitas yang tanpa batas. Yesus mau bertemu dengan mereka. Padahal orang-orang banyak ini adalah orang-orang asing bagi Yesus. Namun Yesus memperlakukan para orang asing itu dengan baik dan juga hangat. Ada sebuah perjumpaan yang mengobati rasa lapar dan haus, memberi pengharapan bagi yang miskin, memberi kekuatan bagi yang lemah, dan memberi pemulihan bagi yang tidak berdaya. Yesus datang untuk berjumpa dan menjamah orang banyak tersebut dengan segala penderitaan yang mereka rasakan. Yesus hadir penuh dengan hospitalitas dan cinta kasih yang tanpa sekat. Hospitalitas dan cinta kasih yang bersedia untuk menolong tanpa memandang apakah Yesus kenal dengan dekat orang tersebut ataupun tidak. Semua diperlakukan dengan sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, renungan kita pada hari ini mau mengingatkan kita bersama untuk terus menumbuhkan hospitalitas di dalam diri kita. Menyebarkan cinta dan kasih Tuhan kepada sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Entah kita kenal dekat atau tidak dengan orang tersebut. Kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang membutuhkan dan tidak dipandang, kita mau hadir bagi mereka. Seperti Tuhan Yesus yang sudah meneladani kepada kita untuk merangkul semua orang, untuk menerapkan cinta kasih yang tanpa sekat. Kita pun tentu harus meneladani apa yang Tuhan Yesus telah lakukan terlebih dahulu. Mari saat ini pun Bapak Ibu yang terkasih, kita berkarya untuk meneruskan dan menghadirkan kasih, pengharapan, penguatan, serta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Memanusiakan manusia. Tuhan pasti memampukan kita bersama ketika kita pun mau untuk melakukannya. Marilah kita menghadirkan Yesus, teladannya, di dalam setiap segi kehidupan kita di hari lepas hari. Tuhan memampukan kita bersama. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu pada kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk terus menumbuhkan hospitalitas dan cinta kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada sesama kami. Menghadirkan sebuah perjumpaan yang menyejukkan dan juga memberikan kedamaian
Biar kiranya Tuhan juga yang senantiasa memakai kami sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, untuk dapat mengalirkan cinta kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan teladan-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Agar kelak ya Tuhan, melalui setiap diri kami pun dapat terus memancarkan cinta kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami bersama untuk mau merangkul semua orang tanpa memandang golongan atau status tertentu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus mengetuk pintu hati kami, dan Tuhan yang terus memampukan kami bersama untuk menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan juga ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap karya yang akan kami kerjakan juga. Di dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.